Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Balik lagi di Fitria YouTube. Welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang berita yang lagi viral di sosial media, yaitu tentang yang mengalami gangguan mental OCD. Mungkin beberapa di sini ada yang tahu siapa yang mengalami gangguan mental OCD. Ya, dia adalah artis Aliando Syarif. Nama Aliando Syarif tentunya sudah tak asing nih di telinga masyarakat Indonesia. Baru-baru ini Aliando mengumumkan kabar yang kurang mengenakan lewat kanal Instagram terverifikasinya. Pemeran ganteng-ganteng serigala itu mengabarkan bahwa dirinya mengalami gangguan mental OCD, Obsessive Compulsive Disorder, teman-teman. Kini, aktor 25 tahun itu memilih untuk lebih banyak di rumah dan memutuskan untuk mundur dari beberapa proyek pekerjaannya. Selain itu, penyakit tersebut sudah dialaminya selama kurang lebih 2 tahun. Ada yang pernah atau merasa gak sih kalau dia itu emang bener-bener lenyap dari dunia hiburan, dan aku itu merhatiinnya kayak gitu karena dia udah gak ada gitu di dunia hiburan. Untuk ganteng-ganteng serigala yang memang sudah beberapa tahun itu udah gak ditayangkan lagi, dan dia juga ikutan gak ada gitu di sosial media ataupun di sosial media jarang, dan apalagi di TV-TV ya teman-teman. Dan Aliando mengumumkan ini di kanal Instagram miliknya gitu. Saya kena OCD, makanya kenapa nggak keluar 2 tahun, dan maksudnya jangan sampai ada berita-berita aneh, makanya dia ngeluarin ini gitu. Juga karena yang akurat berita langsung dari akun Ali ini. Mengutip dari kanal YouTube populer seleb yang diunggah ulang dari live Instagram Aliando Syarif pada Kamis 27 Januari. Aliando juga mengatakan bahwa sebelumnya dirinya juga sempat terkena penyakit yang sama saat duduk di sekolah dasar dan akhirnya bisa sembuh. Usia belasan tahun lamanya, penyakit OCD itu pun ternyata muncul kembali. Dulu sudah pernah kelas 2 SD, tapi balik lagi umur 25 sekarang. Kelas 2 SD tuh sudah selesai, habis itu kena OCD lagi baru 2019 akhir di 2020 kemarin, bertarung untuk mengontrol pikiran. Jadi Aliando Syarif itu memang udah dari kecil ya udah tahu bahwa dia itu mengidap penyakit atau gangguan mental OCD ini, dan baru terjadi lagi atau baru mengalaminya pada dia di saat dia usianya 25 tahun nih. Oke, kita lanjut. Aliando pun menceritakan apa yang dirasakannya saat mengidap penyakit tersebut. Ia mengaku harus bertarung hebat agar bisa mengontrol pikirannya. Bahkan untuk mandi saja, Aliando membutuhkan perjuangan yang begitu ekstra. Yang dirasain kalau OCD tuh wah campur aduk ya. Kita kayak berantem sama pikiran kita sendiri karena pikiran buruk itu ingin menguasai otak kita. Jadi kita harus melawan. Mandi sih mandi tetap, tapi mandinya bayangin butuh perjuangan. Kayak gue lagi mandi, tiba-tiba lu garuk kepala sampai tengkorak gitu. Wow, sampai segitunya ya. Gak tahu sih yang dialami dia, emang bertarung gitu menjalani penyakitnya gitu. Jalani terapi. Aliando pun harus menjalani berbagai terapi agar bisa sembuh dari gangguan mental itu. Dengan adanya pengumuman tersebut, Aliando Syarif berharap agar tak ada pemberitahuan yang tak sedap, lantaran dirinya kini jarang terlihat di layar kaca. Memang mungkin beberapa orang berpikir emang kemana ya dia udah lama gak muncul gitu. Karena OCD ini kerja ya, jadi di rumah pun tetap kerja untuk bisa menyelesaikan musibah ini.
Mungkin kalau misal ada yang sampai ini, si Ali kemana sih? Maksudnya ini jual mahal nih. Oh ini strategi marketing nih. Jadi dia itu takut ada pemberitaan yang orang-orang berpikir bahwa dia itu kemana gitu. Memang udah beberapa lama nggak muncul gitu di TV-TV ya teman-teman. Oke, kita mengenal apa itu penyakit OCD. OCD itu Obsessive Compulsive Disorder atau OCD merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan sesuatu tindakan secara berulang-ulang atau obsesif, teman-teman. Bila tidak dilakukan, penderita OCD ekstrim ini akan diliputi kecemasan atau ketakutan, bahkan hingga tidak sadarkan diri. Masya Allah, sampai separah itu ya teman-teman. Obsesif adalah gangguan pikiran yang terjadi secara terus-menerus dan menimbulkan rasa cemas atau takut. Gangguan obsesif kompulsif dapat dialami oleh siapa saja, meski lebih sering terjadi di awal usia dewasa. OCD juga bisa terjadi pada anak-anak atau remaja. Jadi bukan cuma orang dewasa ya teman-teman, anak-anak juga bisa mengalaminya. Penderita OCD terkadang sudah menyadari bahwa pikiran dan tindakannya tersebut berlebihan, tetapi tetap merasa harus melakukannya dan tidak dapat menghindarinya. Jadi memang berlawanan ya, pemikirannya sama hatinya gitu, sama tindakannya. Gejala OCD ekstrim diawali dengan adanya gangguan pikiran yang menimbulkan rasa cemas dan takut secara terus-menerus. Secara sadar atau tidak sadar melakukan kegiatan secara berulang-ulang untuk menghilangkan rasa cemas dan takut yang tiba-tiba muncul. Orang yang mengidap OCD yang terkait dengan anggota tubuhnya biasanya memiliki gejala ini. Yang pertama, sering mengedipkan mata lebih dari orang normal. Ayo, siapa yang sering mengedipkan mata? Ya biasa ya, kalau kedip mata, kalau nggak kedip perih dong. Oke, yang kedua, tiba-tiba mengubah ekspresi wajah menjadi muram dan sering mengerutkan wajah. Oke, dan yang ketiga, suka memegang hidungnya secara terus-menerus. Ngapain juga gitu pegang hidung ya. Yang keempat, mengulang suara batuk dan suara dehem ya. Dan yang kelima, menggelengkan kepalanya secara terus-menerus selama beberapa saat. Sedangkan gejala pengidap OCD ekstrim yang berkaitan dengan mental yaitu yang pertama, tidak bisa melihat sesuatu tidak sesuai dengan urutannya, ukurannya, atau warnanya. Pusing juga ya. Takut akan keramaian, jadi gak suka keramaian. Yang ketiga, mengulangi beberapa aktivitas yang sudah ia lakukan, jadi diulang-ulang gitu ya teman-teman. Dan yang keempat, selalu terlihat rapi dan tidak bisa melihat ketidakrapihan. Penyebab dan faktor resiko OCD. Penyebab OCD belum diketahui secara pasti, namun terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami OCD, yaitu yang pertama, menderita gangguan mental. Yang kedua, memiliki anggota keluarga yang menderita OCD, jadi udah turun-temurun mungkin ya. Yang ketiga, pernah mengalami peristiwa tidak menyenangkan, jadi yang dia ingat gitu, peristiwa yang dia ingat gitu teman-teman. Yang ketiga, orang mengidap OCD biasanya sudah bisa diketahui saat mereka berusia 5-10 tahun. Tetapi beberapa orang baru menyadari bahwa mereka mengidap OCD saat mereka berumur 19 atau 20 tahun ya. Tipe-tipe OCD nih. Berikut ini terdapat tipe-tipe penderita obsessive compulsive disorder
atau OCD. Antara lain yang pertama, The Scratch. Penjelasan OCD dan apa yang dialami oleh rekan artis yang bernama Aliando Syarif. Semoga cepat sembuh dan semoga dimudahkan gitu untuk proses penyembuhannya ya. Semoga lekas aktivitasnya kembali ke layar kaca lagi ya teman-teman videonya. So jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. See you next time my video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.